Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa mengikuti perkuliahan ini. Wassalatu serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Amelina Rabbani Azra MPD selaku pengampu matkul pengembangan kurikulum. Sayangi teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang telah mengikuti matkul pengembangan kurikulum. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Nur Anissa sebagai moderator dan ada teman saya Puspa Fuadia dan yang satu lagi Ahmad Reza. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan. Yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, hakikat kurikulum dalam pendidikan, yang kedua, fungsi kurikulum dalam pendidikan, yang ketiga, peran kurikulum dalam pendidikan, dan yang keempat, kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Istilah kurikulum banyak dijumpai dan digunakan hampir dalam setiap aktivitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan kurikulum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Kurikulum sebagai program pendidikan berfungsi sebagai pedoman umum yang menyelenggarakan sistem pendidikan. Kurikulum memuat garis-garis besar program kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Antara lain tujuan pendidikan sebagai sasaran yang harus diupayakan untuk dicapai atau direalisasikan, pokok-pokok materi, bentuk kegiatan, dan kegiatan evaluasi. Kurikulum merupakan susunan rencana berbagai kegiatan dan pengalaman yang harus dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan. Oke, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Reza. Kepada Ahmad Reza, saya persilahkan. Hakikat kurikulum dalam pendidikan itu tidak bisa terlepaskan karena kurikulum tanpa pendidikan akan apa jadinya suatu kurikulum tersebut. Begitu juga halnya suatu pendidikan yang tanpa ada kurikulum dalam proses-proses transfer pendidikannya akan kacau tanpa disertai kurikulum di dalamnya. Itulah hakikatnya kurikulum dalam pendidikan itu sangatlah penting karena dapat memengaruhi setiap proses-proses pendidikan di suatu lembaga sekolah. Kurikulum sebagai suatu program atau rencana tertulis yang harus dijadikan suatu dasar, patokan, atau standar bagi pengelolaan sistem pendidikan secara nasional. Setiap batasan suatu kurikulum yang dianut tentu saja harus memiliki implikasi yang berbeda pada penekanan penyelenggaraan sistem pendidikan dan pembelajaran bagi setiap lembaga pendidikan. Bahwa secara filosofis menyatakan bahwa hakikat suatu kurikulum adalah suatu model atau bentuk yang diacu oleh suatu pendidikan yang dalam upayanya membentuk citra suatu sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Kurikulum dengan melihat pengertian dapat memberikan solusi bahwa pedoman pembelajaran sifat kaku. Kurikulum bisa dikatakan yang baik adalah jika kurikulum tersebut yang bersamamis, aktualis, serta sebagaimana tujuan yang hendak dalam pendidikan. Misalnya, pendidikan bertujuan meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa, pengembangan siswa, kemampuan sosial, dan atau kemampuan keterampilan. Dari tujuan tersebut, kita sudah dapat melihat tentu kurikulum itu haruslah diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Oke, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Reza. Kepada Ahmad Reza, saya persilahkan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Ahmad Reza Muntadhor Karazi akan melanjutkan menjelaskan tentang pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi kurikulum dalam pendidikan. Nah, tentunya fungsi kurikulum dalam suatu pendidikan atau sekolah tentunya dia sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang mana
kurikulum ini berbasis kepada kompetensi, ya, yaitu berbasis kepada standar kompetensinya. Nah, adapun kurikulum juga biasanya dia sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh sekolah. Nah, itu kalau kita ketahui bahwasanya itu adalah kurikulum, fungsi kurikulum. Nah, di sini ada beberapa fungsi kurikulum secara umum. Di sini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai rencana. Nah, kurikulum sebagai rencana yaitu bagaimana nantinya kegiatan belajar mengajar atau rencana pembelajaran itu dikembangkan berdasarkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, terus fungsi yang kedua yaitu kurikulum sebagai pengaturan. Yang mana pengaturan dalam kurikulum dapat diartikan sebagai pengorganisasian materi atau isi pelajaran pada arah horizontal dan vertikal. Nah, pengorganisasian materi atau isi pelajaran pada arah horizontal dan vertikal itu, kalau arah horizontal itu mengarah kepada atau berkaitan dengan lingkup dan integrasi, sedangkan pengorganisasian secara atau arah vertikal itu berkaitan dengan urutan dan kontinuitas. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kurikulum secara umum. Yang ketiga yaitu adalah kurikulum sebagai cara, yang mana dia sebagai pemilihan metode mengajar yang mana erat hubungannya dengan sifat materi pelajaran atau praktikum dan alat penguasaan yang ingin dicapai. Nah, jadi kurikulum sebagai cara ini bagaimana seorang nantinya seorang pendidik dia akan mengambil patokan dari kurikulum itu, bagaimana dia memilih metode mengajarnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran tadi itu. Nah, yang keempat, fungsi yang keempat yaitu kurikulum sebagai pedoman. Nah, maksudnya yaitu adalah kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang harus memiliki kejelasan tentang gagasan-gagasan dan tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan kurikulum. Nah, itu kurikulum atau fungsi kurikulum secara umum. Nah, adapun kurikulum sebagai alat pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi, yaitu ada 4 di sini. Nah, yang pertama itu fungsi kurikulum sebagai proses kognitif. Nah, dikatakan fungsi kurikulum tersebut sebagai proses yang kognitif karena kurikulum dipandang sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengembangkan suatu kemampuan intelektual anak, yaitu pengembangan dan juga kemampuan berpikir untuk menghadapi serta memecahkan suatu permasalahan yang akan dihadapi. Jadi fungsi kurikulum sebagai proses kognitif ini, dia bagaimana kurikulum ini sebagai tolak ukur atau alat atau media agar si anak ini berkembang intelektualnya. Si peserta didik ini akan berkembang intelektualnya, kemampuan intelektualnya itu. Baik dia kemampuan berpikirnya akan berkembang dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya. Nah, yang kedua, fungsi kurikulum sebagai proses aktualisasi diri. Dikatakan fungsi kurikulum sebagai proses suatu aktualisasi diri anak karena kurikulum itu merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi anak didik agar bisa tumbuh serta berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak, sehingga anak tersebut bisa mengenal terhadap dirinya sendiri dan tumbuh serta berkembang dengan dirinya sendiri. Nah, fungsi yang kedua ini, kurikulum sebagai proses aktualisasi diri, dia bagaimana
kurikulum ini bisa sebagai alat atau wadah yang mana bisa memfasilitasi seorang anak untuk mengembangkan aktualisasi dirinya tersebut secara potensinya, minatnya dan bakatnya. Nah, yang ketiga, fungsi kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Nah, dikatakan kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial itu dikarenakan kurikulum itu dipandang sebagai suatu alat untuk membekali anak dengan kemampuan yang dimilikannya agar menjadi suatu anggota masyarakat nantinya yang tidak saja dapat hanya menerima atau menyesuaikan dirinya dengan kehidupan yang sudah ada dengannya, tetapi juga harus secara yang terbarukan atau yang sering kita sebut sebagai inovatif dan kreatif untuk menggambarkan kehidupan ke arah yang lebih produktif lagi serta sangat berkualitas. Nah, fungsi yang ketiga ini, fungsi kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial, tentunya bagaimana nantinya kurikulum ini bukan hanya dia bukan hanya sebagai wadah atau alat yang bisa memfasilitasi kemampuan anak itu, bukan hanya sekadar kepada ilmu pengetahuan saja yang berkaitan dengan di sekolah saja atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan di sekolah, tapi bagaimana nanti kurikulum ini dia bisa juga memfasilitasi seorang pendidik peserta didik, bagaimana dia bisa nantinya tumbuh atau berkembang di lingkungan sosial bermasyarakat juganya, begitu. Nah, yang keempat, fungsi kurikulum sebagai program akademik. Nah, dikatakan kurikulum berfungsi sebagai program akademik dikarenakan kurikulum itu dipandang sebagai suatu alat dan tempat belajar, di mana harus berasal dari kegiatan belajar yang telah diprogram oleh kurikulum anak agar dapat memperoleh suatu pengetahuan yang diharapkan akan dapat membekali suatu kemampuan untuk bisa hidup dalam zaman yang akan dilalui. Nah, tentunya fungsi yang keempat ini tentunya sangat berkaitan erat, karena kurikulum itu ibaratnya itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari program akademik tentunya, yang mana ini sebagai alat atau tempat belajar peserta didik nantinya agar dia bisa mengembangkan itu tadi, mengembangkan bakatnya, minatnya, dan bisa dia mampu untuk hidup atau sesuai dengan zaman yang dihadapinya nantinya. Nah, mungkin ini yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi kurikulum. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya yang akan melanjutkan pembahasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ahmad Reza. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Puspa Bu Adia. Kepada Puspa Bu Adia, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kurikulum dalam pendidikan. Peran kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya itu memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, terutama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Di sini terdapat 3 peran bagi kurikulum. Yang pertama adalah peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Hal ini itu dikaitkan dengan era globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing untuk menggerogoti budaya lokal. Oleh karena itu, maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Nah, melalui sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan,
kurikulum memiliki peran untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya masyarakat kepada generasi muda, yaitu siswa. Nah, para siswa perlu diajarkan untuk memahami dan menyadari norma-norma dan pandangan hidup masyarakatnya, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Pengajaran tersebut pun menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab bagi sekolah. Nah, dengan adanya peran konservatif, kurikulum dapat berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur, sehingga sosial dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Nah, peranan ini pun menekankan bahwa kurikulum dapat menjadi sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Kemudian peran yang kedua adalah peran kreatif. Dalam peran kreatif kurikulum, sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntunan zaman. Karena kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, melainkan dinamis yang mana terus mengalami perubahan. Nah, dalam rangka tersebut, kurikulum memiliki peran kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan yang ada sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, yang mana itu sangat terus berubah gitu. Nah, kurikulum juga harus mengandung hal-hal yang baru, yang kreatif, sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Apabila kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru yang kreatif, maka pendidikan selamanya akan tertinggal, tidak sesuai dengan apa yang ada di zaman ini, dan menjadikan apa yang diberikan sekolah akhirnya kurang bermakna karena tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan tuntunan sosial masyarakat masa kini. Kemudian peran kritis dan evaluatif. Peran ini itu tidak menindaklanjuti peran konservatif, ya. Nah, tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan, sebab terkadang nilai dan budaya lama yang ada sudah tidak sesuai dengan tuntunan perkembangan masyarakat atau tidak relevan lagi. Nah, demikian juga dengan nilai dan budaya baru pun belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan yang pada masa zaman sekarang ini. Nah, oleh karena itu kurikulum juga harus berperan sebagai penyeleksi nilai dan budaya yang mana perlu dipertahankan, dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki oleh para peserta didik. Dalam rangka itulah peran krisis atau evaluatif kurikulum diperlukan. Nah, dalam proses pengembangan kurikulum, ketiga peran di atas itu wajib berjalan secara seimbang. Tidak boleh ada yang harus seimbang pokoknya. Nah, kurikulum yang terlalu memprioritaskan konservatifnya cenderung akan membuat pendidikan ketinggalan dengan kemajuan zaman. Sebaliknya, kurikulum yang terlalu mengutamakan peran kreatifnya dapat membuat hilangnya nilai-nilai budaya masyarakat. Kemudian, kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Nazari mengatakan bahwasanya ada 3 kedudukan. Yang pertama adalah kurikulum berkedudukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkat dan lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan. Kedudukan kedua juga kurikulum itu sebagai bahan dari program pendidikan seperti bahan pengajaran yang dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu seperti semester, kelas maupun level atau tingkat tertentu. Kemudian juga kurikulum berfungsi sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Nah, dilaksanakan di ruang kelas ataupun di luar kelas. Nah, menurut analisis kami bahwasanya pendidikan yaitu berpikir untuk masa depan kita. Sedangkan masa depan bangsa kita itu direncanakan melalui kurikulum yang akan digunakan dalam pendidikan saat ini, karena kurikulum merupakan alat mencapai tujuan dan masa depan bangsa yang bisa dilakukan melalui pendidikan. Mungkin cukup sekian dari kami, presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya Nur Anissa, mohon undur diri. Sekian presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.